Berikutnya Mbak Dr. Nasir Jamil, PKS. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama jajaran di lingkungan KPK yang kami hormati. Terima kasih pimpinan telah mempersilahkan fraksi PKS untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama tentu kami terus berusaha untuk mendorong agar KPK bisa meningkatkan strategi pencegahan dan penindakan, ya, sehingga kemudian apa yang diinginkan atau cita-cita Presiden Habibie dulu dalam rangka mengatasi korupsi itu bisa terwujudkan. Sebab kalau kita lihat LHKPN misalnya, itu kan berangkat dari kegusaran beliau pasca reformasi. Lalu keluarlah Kepres tahun 81, tahun 99. Lahirlah apa yang disebut dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Nah, itulah riwayat LHKPN. Dan memang LHKPN ini juga tidak ada pidananya, ya. Sehingga ini yang kemudian ada beberapa kelompok masyarakat meminta agar ada sanksi pidananya jika tidak dilaporkan. Dan memang ini juga dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap, ya, ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi karena tidak ada sanksi pidananya sehingga kemudian penyelenggara negara bahkan sampai kepala desa juga sebenarnya harus ya menyampaikan LHKPN mereka karena mereka adalah bahagian dari penyelenggara negara di tingkat yang paling kecil. Nah, karena itu memang dulu-dulu misalnya LHKPN ini dikhawatirkan dalam tanda kutip untuk mencari-cari ya kesalahan penyelenggara negara. Sehingga ada keengganan untuk menyampaikan semua harta yang mereka miliki. Karena ada kekhawatiran seperti yang saya sampaikan tadi itu membidik orang-orang tertentu dengan LHKPN yang mereka miliki. Itu rumor yang berkembang, Pak, bukan kenyataan, tapi itu rumor yang terjadi di tengah-tengah masyarakat soal LHKPN ini. Ya, sehingga ini juga menjadi catatan kita ya terkait dengan LHKPN tadi ini. Sebab kalau saya membaca berita itu ada masih sekitar 6.000-an lebih ya penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN mereka. Bahkan di sini juga disebutkan ya terkait dengan caleg terpilih ya yang sudah melaporkan lebih kurang 70%, sementara yang lengkap baru 50-an%. Ya, bahkan ada kata-kata juga pelantikan. Bahkan rumor yang berkembang juga katanya kalau tidak dilaporkan LHKPN tidak akan dilantik menjadi penyelenggara negara di bidang legislatif. Nah, ini gimana sebenarnya soal ini? Yang kedua, saya juga atau kami ya menyampaikan beberapa hal ya soal Jumat bersepeda kakak. Ya. Jadi ini juga kalau dulu ada Jumat keramat, ya sekarang sudah ada Jumat bersepeda kakak. Jadi sudah ada perubahan di KPK, Pak. Ya. Dulu kalau sudah Jumat itu sudah ketar-ketir, ya. Orang kalau sudah dipanggil hari Jumat itu sudah ketar-ketir karena ini biasanya Jumat keramat. Tapi hari ini sudah diganti dengan Jumat bersepeda kakak. Nah, ini sesuatu yang perlu untuk didalami, ya. Semacam ada nilai-nilai integritas yang akan ditanamkan dalam Jumat bersepeda, ya, karena tentu orang yang orang di luar itu atau orang yang mungkin tidak membaca ini bertanya, ya Jumat bersepeda, kan begitu? Kenapa tidak Jumat bermobil misalnya atau Jumat bersepeda motor gitu? Kenapa bersepeda saja gitu ya? Itu pimpinan KPK yang saya hormati, ya. Kemudian ini soal yang ketiga. Terkait dengan korupsi sumber daya alam, mulai dari perizinan, pemanfaatan, dan pengerusakan, ya, konservasi itu. Dan di sini tadi sudah disebutkan ada beberapa daerah, ya,
beberapa daerah yang mengalami atau ada denda, dan itu juga cukup lumayan ya besar. Tapi sebenarnya seperti apa ya korupsi terkait sumber daya alam, karena ini sering kami sampaikan melibatkan orang-orang besar dan banyak juga pertambangan ilegal. Nah, satu hal di daerah yang sering terjadi, pimpinan KPK barangkali bisa disupervisi atau dikomunikasikan. Sering sekali ketika ada izin usaha pertambangan di daerah, kemudian dinas terkait mengeluarkan izin ya untuk mengelola satu area. Ya, lalu kemudian datanglah ya kepolisian melalui Direktorat Pidana Khusus (Tipiter) ya, tindak pidana tertentu. Nah, ini masuk kemana-mana nih, walaupun tertentu tapi masuk dia ke ekonomi macam-macam. Nah, nanti polisi itu datang ke tempat itu, lalu kemudian melakukan pengecekan melalui koordinat. Wah, ini dia melakukan pertambangan di luar koordinat, ya, di luar koordinat, sehingga kemudian diambil alat berat itu, disita, dibawa ke kantor polisi atau ditempatkan di satu tempat melalui pengawasan polisi. Saya tanya kenapa ini sering terjadi? Ya, wah itu seharusnya dinas terkait itu yang harus membuat patok-patok. Ya, dinas terkait itu harus buat patok sehingga kemudian pengusaha itu tidak menambang di luar areal yang sudah ditetapkan. Dan ini kerap terjadi di daerah. Ya, kerap terjadi. Saya tanya misalnya alat apa? Oh, kami punya alat, punya aplikasi, alat untuk melihat apakah dia melakukan aktivitas di dalam koordinat atau di luar koordinat. Sering sekali terjadi di luar koordinat, disita dan sebagainya. Saya sering ingatkan, ini kenapa gitu ya? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah tidak ada komunikasi sebelumnya antara dinas terkait dengan pihak-pihak tertentu ya yang punya otoritas untuk memeriksa, untuk kemudian mengklirkan sebelum ini. Jadi selalu itu yang dicari gitu ya, dan selalu kemudian berada di luar koordinat, entah iya entah enggak juga kita tidak tahu ya. Jadi menurut pihak kepolisian mereka cenderung untuk menyalahkan dinas terkait karena ketika sudah dikeluarkan itu tidak membuat patok-patok sehingga kemudian pengusaha itu disebut melakukan aktivitas di luar ya koordinat ya yang sudah ditetapkan. Saya sering katakan bahwa situasi ini kalau dibiarkan terus akan mengganggu perekonomian masyarakat di daerah, terutama di tengah ekonomi yang sedang sulit saat ini. Ya. Jadi masyarakat ketika berhadapan dengan APH itu mereka tidak berdaya, ya. Akhirnya mereka melapor, menyampaikan ya kepada beberapa orang terkait dengan masalah. Nah ini tolong menurut saya dikelola atau dipikirkan ya agar